CCTV rumah rusak menguntungkan untuk skenario saya. Kita tahu bahwa CCTV dirusak dan kita ingin tahu penjelasan saudara tentang rusaknya CCTV tersebut. Saya tidak pernah memerintahkan merusak CCTV. Saya hanya memerintahkan kepada AKBP Arif untuk menghapus semua rekaman CCTV yang sudah ditonton oleh AKBP Arif dan kawan-kawan. Selama 2010 sampai 2022 yang saudara katakan tanggal 15 berapa tadi? 15 Juni rusak. Siap. Memang setiap saudara itu membersihkan, saudara cek terus? Tidak setiap hari. Itulah kenapa tiba-tiba tanggal 15 Juni itu saudara cek. Kan ini udah 12 tahun loh ini CCTV. Kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek? Jawab, bisa jawab? Kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah. Nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga, kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini. Kami juga mengingatkan tentang hak-hak dari Bu PC, namun kami juga ingin mengingatkan pada semua pihak, termasuk Ibu PC juga, untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses ini agar proses hukum ini tidak berkepanjangan. Pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat, hari Rabu 7 Desember, Ferdi Sambo mengaku CCTV rusak menguntungkan untuk skenario pembunuhan Joshua Huta Barat. Sidang kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Hendra Kurniawan DKK dilanjutkan hari ini, Kamis 8 Desember. Agendanya masih pemeriksaan saksi. Jadwal sidang jam 09.30 WIB sampai selesai. Agenda pemeriksaan saksi begitu bunyi jadwal sidang dikutip dari laman SIPP PN Jakarta Selatan. Namun, pemeriksaan saksi kali ini sudah memasuki keterangan saksi mahkota. Artinya, para terdakwa akan menjadi saksi satu sama lain. Kuasa hukum Hendra Kurniawan, Ragahdo Joso Diningrat mengatakan saksi lanjutan yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU adalah Ferdi Sambo. Ex-Kadif Propam Polri itu akan bersaksi untuk mantan anak buahnya, terdakwa Hendra dan Agus Nurpatria. Sambo bakal memberi keterangan terkait kasus perintangan penyidikan pembunuhan Joshua bersama Arif Rahman. Pada sidang sebelumnya, Hendra dan Agus mendapat giliran lebih dahulu untuk bersaksi atas Sambo dan Putri Chandrawati. Pada kesaksiannya, mereka mengaku kecewa karena merasa ditipu oleh skenario Sambo. Bahkan, beberapa mantan anak buah Sambo yang bersaksi saat itu menangis sambil melimpahkan kekecewaan. Kendati begitu, baik Hendra dan Agus sama-sama mengaku tidak pernah memerintah untuk menghancurkan alat bukti CCTV. Mereka mengaku hanya melanjutkan perintah Sambo, yaitu cek dan amankan. Dalam sidang lanjutan hari ini, terdakwa Irfan Widianto juga akan menjalani persidangan dengan saksi Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Hendra, Agus, Irfan, Cuk, dan Baikuni adalah anggota polisi yang ditetapkan terdakwa dalam kasus obstruction of justice dalam pembunuhan Joshua. Mereka didakwa bersama-sama Ferdi Sambo menghalangi penyidikan dengan mengamankan, menyita, dan memusnahkan alat CCTV di Kompleks Duren 3, TKP eksekusi Joshua. Atas perbuatannya, mereka didakwa melanggar pasal 49 KUHP Junsto, pasal 33 UU ITE atau pasal 232 atau pasal 221 ayat 1, kedua KUHP Junsto, pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. Ex-Karo Provos Polri, Brigjen Beni Ali menceritakan dirinya pernah bertemu Ferdi Sambo saat sedang menjalani penempatan khusus di Makobrimob, Jawa Barat. Ia sempat meminta Sambo bertanggung jawab karena skenario pembunuhan Joshua berdampak luas. Hal itu disampaikan Beni saat hadir sebagai saksi dalam lanjutan persidangan pembunuhan Joshua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 7 Desember. Dia menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Awalnya,
Beni ditempatkan di Makobrimob dalam rangka penempatan khusus lantaran diduga terlibat pelanggaran etik dalam kasus Joshua. Saat itu, Sambo juga berada dalam Petsus tersebut. Beni menuturkan dirinya sempat mendatangi langsung Ferdi Sambo dan memintanya untuk bertanggung jawab.